Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah sekolah minggu anak-anak dari Jemaat Gemim Pinel Bahu bersama dengan teman-teman kita, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi. Anak-anak sekalian, kita tetap bersyukur walau sampai saat ini kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kita. Nah, pagi hari ini Encik Susan ditemani oleh Encik Yuni dari Jemaat Gemim Haleluya Kayu Ubi. Halo Encik Yuni. Halo Encik Susan dan Jemaat Gemim Pinel Bahu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini Encik Susan akan menyapa teman-teman, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi. Halo teman-teman, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa, saya diberkati. Luar biasa, saya diberkati. Puji Tuhan dan luar biasa semangat dari anak-anak sekalian. Nah, untuk itu mari kita akan beribadah bersama-sama dan Encik undang semua berdiri. Kita akan memulaikan ibadah ini. Kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita buka ibadah kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu yang indah ini. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Kami berdoa, Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Mari torang menyanyi bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar
hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan. Engkau Michael senang karena bisa menjumpai anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua melalui ibadah online di hari ini. Dan tentunya kita juga bersyukur karena dalam penyertaan Tuhan sehingga kita juga sampai saat ini dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita di hari ini? Amin, puji Tuhan. Adik-adik serta para teman-teman guru sekolah minggu dan orang tua, di hari ini ada sukacita iman bagi kita semua karena boleh bersama lagi, kita terkumpul walaupun kita banyak dalam keterbatasan. Ada yang ada di gereja, ada yang di rumah, ataupun engkau Michael belum tahu saat ini yang mendengar dan mengikuti ibadah di saat ini sedang berada apakah dalam perjalanan ataupun di mana. Tapi Ko Michael percaya kita semua ada dalam satu kesatuan hati untuk kita mau datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau ada dalam satu persekutuan untuk bersama-sama kita akan beribadah, kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan. Kita akan bersama belajar Alkitab, dan kita semua senantiasa mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Dan di saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab, dan kita akan bersama-sama juga belajar bagian Alkitab yang akan kita baca nanti, dan kita akan menjadikan setiap firman-Nya menjadi hidup kita. Dan di saat ini, sebelum kita membaca serta mendengarkan cerita Alkitab, kita memohon kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus agar supaya kita dimampukan untuk membaca dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Allah. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena kami boleh mengalami lagi kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua sehingga hari ini boleh kami nikmati dalam kekuatan yang baru, dalam kesehatan, dan lebih daripada itu nafas kehidupan Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur berpunya Allah seperti Engkau yang hidup dan yang selalu terus memelihara kehidupan kami dan memberkati kami semua. Dan di saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja menjamah setiap hati kami, dan lebih memberikan kepada kami kemampuan untuk memahami dan mengerti setiap firman yang akan kami baca di dalam Alkitab, sehingga setiap kata yang kami dengar, dan biarlah setiap cerita yang kami akan dengar itu senantiasa tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh tertinggal, dia boleh tertanam dalam hati kami, dia boleh berbuah
dan senantiasa dia boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan untuk banyak orang. Kami siap di saat ini. Berfirmanlah, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja, menolong dan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ia adalah firman kehidupan bagi kami semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini mari kita membuka satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 6. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Baik, kita baca bersama-sama ya. Bagian perikop ini yang akan menjadi renungan kita di saat ini. Judul perikop jatuhnya Yeriko. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu akan memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa ini, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukanlah mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika pada imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isi akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu.
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat 20. Ini suatu kisah yang menceritakan bagaimana jatuhnya Yeriko. Cerita ini menceritakan juga bagaimana Allah memerintah kepada bangsa Israel untuk menyerang kota Yeriko. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Coba kita lihat adik-adik, ayat demi ayat yang telah kita baca bersama tadi. Muncul satu pertanyaan bagi kita. Apakah bangsa Israel mentaati perintah Tuhan? Ayo adik-adik, siapa yang bisa menjawab lewat bacaan kita tadi? Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Israel mentaati perintah Tuhan? Jawabannya, iya. Bangsa Israel mentaati firman Tuhan. Yosua mentaati perintah Tuhan. Melalui bacaan ini yang kita baca ya, bagaimana Yosua melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan adik-adik, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua untuk mereka menyerang kota Yeriko ini. Apa yang mereka lakukan? Nah, kalau kita lihat dalam bacaan tadi sudah sangat jelas apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa mereka harus mengelilingi kota Yeriko, ya, 1 hari, ya, 1 kali selama 6 hari. Dan apa juga yang Tuhan perintahkan bagi mereka, di mana di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak berapa kali adik-adik? 7 kali. Betul sekali, sebanyak 7 kali. Jadi selama 6 hari mereka ya harus mengelilingi kota Yeriko setiap hari, 1 hari 1 kali. Tetapi di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Nah adik-adik, kita boleh melihat bagaimana perjalanan dari bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua untuk mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ternyata benar-benar terjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa akan memberikan kepada mereka kemenangan. Dan itu yang mereka alami. Kita boleh lihat ya, di mana dikisahkan dalam bacaan yang kita baca tadi. Ternyata di hari yang ke-7, akhirnya kita boleh melihat bagaimana
tembok Yeriko itu runtuh dan bersorak-soraklah para bangsa Israel. Ada para imam, baik mereka juga para suku Lewi, bahkan juga para tentara-tentara yang ikut bersama dalam apa yang menjadi perjuangan mereka untuk meruntuhkan, mengalahkan, menyerang kota Yeriko. Dan itu mereka lakukan dan mereka mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh melihat suatu peristiwa kemenangan yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, engkau mau sampaikan ada 5 pelajaran yang akan kita pelajari melalui cerita kita di saat ini. Pelajaran yang pertama adalah Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu pelajaran yang pertama adik-adik kita belajar dari cerita ini. Pelajaran yang kedua kita mau pelajari dari cerita ini adalah adik-adik bahwa bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel dan bagaimana juga iman dari bangsa Israel. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari dalam cerita di saat ini adalah Tuhan selalu menepati janjinya. Dan pelajaran yang keempat kita pelajari dari cerita ini adik-adik adalah kita harus mentaati perintah Tuhan. Dan yang kelima kita belajar dari cerita ini adalah bagaimana kita harus bersyukur segala hal, setiap saat, setiap waktu. Inilah juga yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, sehingga kemenangan mereka boleh peroleh. Dan ini menjadi suatu berita Injil bagi kita semua, kabar baik bagi kita semua di hari ini, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus, kita boleh melihat bagaimana karya yang dikerjakan sungguh luar biasa. Ya, sebagaimana juga kita tahu pujian kita ya, bahwa Allah kita itu besar, Dia kuat dan Dia perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, ini kita mendapatkan suatu kebenaran firman Tuhan di saat ini, dan biarlah cerita Alkitab ini akan menuntun kita semua menjalani hidup kita mulai hari ini, besok dan seterusnya. Adik-adik jangan kalah dengan Yosua. Dia seorang pemberani, tapi dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dia membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa setiap hari, baca Alkitab, dan bagaimana hidupnya dia terus pakai untuk memuliakan Tuhan, menjadi alat Tuhan, jadi kesaksian, jadi saksi bagi banyak orang, kesaksian bagi banyak orang. Dan itu yang dia boleh alami dan dia lakukan, sehingga biarlah hidup dari Yosua itu juga menjadi hidup bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita masuk dalam ayat hafalan. Dan saat ini untuk ayat hafalan akan dibawakan oleh anak sekolah minggu kolom 7 yang ada di Gemim Piniel Bahu. Yosua 6 ayat 2. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik.
silakan semua orang tua yang ada di rumah. Tadi kita telah memberikan persembahan dan saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus Allah. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus Allah. Tuhan Yesus Allah, Allah yang mengherankan, Dia lalui semua jalan-jalan agar dapat mendekatiku. Sungguh indahlah saat disentuh oleh tangan Tuhan Yesus, tangan penyembuh. Sungguh senanglah saat juru selamat ada di sisi Allah. Adik-adik dan enci-enci sekolah minggu yang beribadah saat ini, kita akan masuk dalam doa umum. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, karena di pagi yang indah ini, di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan, kami boleh beribadah bersama. Sekalipun anak-anak dan guru-guru sekolah minggu masih beribadah di rumah, tapi kiranya tidak mengurangi makna kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memuliakan namamu Tuhan, karena Engkaulah yang selalu menjaga, memberkati kami, anak-anak guru-guru sekolah minggu, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kehidupan kami, memberi berkat bagi kami. Kami tetap menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, taat dan setia kepadamu. Kami guru-guru sekolah minggu tetap siap melayani Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau menganugerahkan berkat bagi kami, sehingga kami boleh diberkati dalam tugas tanggung jawab. Kami guru-guru sekolah minggu boleh mencari nafkah hidup, bahkan anak-anak sekolah minggu boleh memperoleh berkat melalui papa dan mama, sehingga kami boleh berikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk terpakai dalam pelayanan Tuhan. Ajarlah kami untuk tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya anak-anak sekolah minggu tetap berada dalam keadaan yang baik, rajin beribadah, rajin belajar, sekalipun harus belajar dan beribadah di rumah. Tetapi tetap setia melakukan kehendak Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang berpikir yang baik, melakukan yang baik, anak-anak yang mencintai dan menyayangi orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran pada guru, dan anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang baik. Biarlah anak-anak yang sakit disembuhkan, anak-anak yang berada dalam keadaan yang bergumul, Tuhan memberikan jalan keluar, dan biarlah anak-anak akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, dan selalu taat mendengarkan cerita firman dan melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu supaya tetap setia melayani Tuhan, dan kiranya guru-guru sekolah minggu dibukakan berkat oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kehidupan pelayanan gerejamu, baik gereja Gemim Haleluya Kayu Uwi maupun gereja Peniel Bahu. Biarlah para pelayan Tuhan diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, supaya pelayanan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Semua program yang dijalankan akan dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara, sampai di desa Kaiwiraya, sampai di masyarakat Kelurahan Bahu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua pemimpin,
masyarakat untuk selalu menjalankan program-program dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami juga selalu mengucap syukur dalam keadaan virus pandemi ini, pandemi virus COVID-19, kami tetap setia kepada Tuhan, dijauh-jauhkan dari kami tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Ini kami yang selalu mengucap syukur dan selalu berdoa kepadamu sambil bersyukur karena kegiatan ibadah pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau memberkati anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Engkau memberkati Encik Shirley Rembet yang sudah menjadi penanggung jawab acara ibadah ini. Engkau memberkati kedua penatua, baik penatua Gemim Haleluya Kayu Uwi, khususnya KPA. Engkau berkati penatua Alvince Wokas Aring. Engkau juga berkati KPA yang ada di Jemaat Piniel Bahu, penatua Yurika Sulangi SE. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati kedua penatua ini sehingga mereka menjadi hamba Tuhan yang setia menjalankan tugas panggilan, memberkati juga keluarga mereka, memberkati semua program-program yang dilaksanakan oleh KPA di kedua jemaat ini. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan saat ini, operator, tim multimedia, pemain musik, dan semua pendukung ibadah ini kiranya boleh diberkati Tuhan. Ini kami yang berdoa dan doa ini kami mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadat kita di pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan mewakili Komisi Pelayanan Anak yang ada di Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi, anak-anak sekolah minggu, bahkan enci-enci serta orang tua, mengucapkan terima kasih banyak kepada Jemaat Gemim Piniel Bahu yang sudah meluangkan waktu beribadah bersama dengan kami dalam ibadah gabungan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi bersama Jemaat Gemim Piniel Bahu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Enci Yuni yang sudah bersama-sama menyelenggarakan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Piniel Bahu bersama dengan guru-guru, bersama dengan teman-teman kita yang ada di Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi. Mari tetap torang berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk terus menjaga dan melindungi kita, untuk supaya kita tetap sehat dan kita boleh tetap beribadah dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain dalam ibadah sekolah minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.